Oli, hari ini kan Oli mau berbagi cerita tentang koleksi kartu pos Oli ya. Boleh Iya. tahu kenapa sih Oli tertarik sekali dengan kartu pos di zaman Hindia Belanda? Oh, Mas Yawan, itu cerita panjang. Banyak orang punya hobi, dan saya juga punya hobi, yaitu mengoleksi barang antik. Dan saya juga Ya. suka sejarah. Dalam aktivitas mengoleksi kartu pos kuno, dua hobi tersebut saling bertemu. Mhm. Pernah 17 tahun lalu, saya pernah sedang memburu benda filatelit di Loakan. Lalu, Mhm. kebetulan saya dapat selembar kartu pos kuno dengan gambar menarik yang dikirim dari Hindia Belanda ke Eropa. Saya Mhm. heran, kok bisa menemukan benda bernilai sejarah itu di Loakan dengan harga yang sangat murah. Kartu pos kuno sering memberikan gambaran dari zaman dulu yang kurang terdokumentasi oleh media lain. Maka dari itu, kartu pos bernilai sebagai media dokumentasi sejarah. Kartu pos kuno sering terdapat dua tema gambar yang populer pada kartu pos di Hindia Belanda masa kolonial, yaitu eksotisme kebudayaan, misalnya rumah adat, baju tradisional, dan tarian. Yang kedua itu dunia modern, misalnya pemandangan kota dengan lalu lintas modern, bangunan kolonial, dan juga moda transportasi seperti kereta api. Saya punya contoh di sini, sebuah kartu pos yang dikirim pada zaman kolonial dengan Boleh Oli, perangko. kita perbesar ya. Oh ya, Kiram, tolong videonya screen tolong dimatikan dulu. Iya, biar teman-teman bisa lihat. Iya, kartu pos koleksi Oli ya ini ya. ya. Stasiun mana Oli itu? Pernah dikirim ke Amerika Serikat. Ada gambar stasiun Rembang, dan pengirim kartu pos ini pasti bangga sekali bahwa dia tinggal di sebuah negara yang sudah punya kereta api, yang sudah merupakan negara maju. Mhm. Itu salah satu tujuan untuk mengirim kartu pos bertema kereta api. Ceritanya, di sini ada alamatnya orang yang bertujuan, dan di sini ada ceritanya. Ada kartu pos lebih kuno, ini dikirim dari Semarang, menggambarkan stasiun Semarang Kota, stasiun pertama di Indonesia yang sekarang sudah tidak ada lagi. Kartu pos dikirim ke Belanda dengan dua perangko, ada cap pos 1901. Pada zaman itu, pengirim belum diperbolehkan menulis cerita pada sisi alamatnya. Jadi wajib menulis pesan pada sisi gambarnya. Maka dari itu dibiarkan bagian kosong di samping gambar untuk mengirim surat. Itu dua contoh tentang kartu pos kuno. Sebagian koleksi kartu pos saya telah menjadi materi untuk beberapa buku yang diterbitkan. Buku pertama saya bekerja di Java Tempo dulu. Buku pertama terbit 7 tahun yang lalu. Buku kedua, Suka Duka di Java Tempo dulu, terbit pada tahun yang sama dengan penerbit yang berbeda. Dan setelah itu beberapa buku lain terbit, misalnya Kota di Java Tempo dulu, ini remake dari buku Suka Duka. 3 tahun yang lalu terbit buku tentang sejarah kereta api Sepur Uap di Java, dan diiringi remake dari Suka Duka lagi, dan remake dari buku Kota di Java Tempo dulu. Jadi 3 buku ini menjadi semacam trilogi. Ya, silakan lanjut. Ya. Ya, foto ini menjelaskan kata sepur. Kita memperlihatkan rambu lalu lintas di perlintasan kereta api. Kata 2 sepur tidak berarti ada 2 kereta api yang mau lewat, namun berarti ada 2 jalur rel. Kata ini berasal dari kata Belanda spoor, yang berarti jalur dengan 2 batang rel untuk dilintasi kendaraan rel. Jadi kata sepur sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur, tidak pada kereta api. Ya, kita lanjut ke
foto berikutnya, besok tanggal 10 adalah hari ulang tahun kereta api di Indonesia, karena seabad tambah 53 tahun yang lalu kereta api pertama berjalan dari Semarang ke Tanggung dengan jarak 25 km. Itu bagian pertama dari lintas rel dari Semarang ke Yogyakarta lewat Solo, yaitu dari sebuah kota pelabuhan ke sebuah daerah industri gula. Tujuan utama untuk membangun jaringan kereta api adalah mendorong perkembangan ekonomi. Bisa dibandingkan dengan proyek Jokowi untuk membangun jalan tol Trans Jawa yang juga bertujuan untuk memajukan ekonomi. Sama dengan sekarang, infrastruktur di Pulau Jawa diprioritaskan kebanding pulau lain. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial mengikuti sistem liberal, di mana perusahaan swasta diundang untuk melakukan investasi dan membangun jaringan kereta api. Lintas pertama dibangun oleh NIS, Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij. Di belakang NIS ada konsorsium investor dengan beberapa perusahaan perdagangan dan bank. Sayangnya, NIS sebagai perusahaan swasta suka hemat uang dan tidak suka menggunakan banyak uang untuk membangun stasiun. Semua stasiun generasi pertama pada lintas NIS sekarang sudah dibongkar atau dinonaktifkan atau diganti stasiun baru. Kita lanjut. Ya, kami mau mengadakan kuis pilihan ganda. Kalau stasiun Semarang dan stasiun Tanggung bukan stasiun tertua di Indonesia karena kedua stasiun sudah tidak ada lagi. Mana bangunan stasiun tertua di Indonesia yang masih digunakan hingga sekarang? Jalur Surabaya-Pasuruan merupakan bagian pertama dari jaringan sepur negara. Setelah sepur swasta sudah beroperasi beberapa tahun, investor swasta tidak tertarik lagi karena kereta api kurang menguntungkan. Pemerintah tetap beropini bahwa pembangunan jaringan kereta api penting untuk perkembangan ekonomi, maka dari itu didirikan perusahaan sepur negara, yaitu Staatsspoorwegen yang disingkat SS. Jalur dari Surabaya Kota ke Pasuruan dibangun untuk menghubungkan daerah industri gula sekitar Pasuruan dengan pelabuhan laut di Surabaya. Sayang sekali, stasiun Surabaya Kota bangunannya sudah tidak ada lagi karena direnovasi beberapa tahun setelah dibangun. Namun, stasiun Pasuruan tetap sama sampai sekarang. Lanjut ke foto berikutnya. Ya. Stasiun Surabaya Kota direnovasi pada tahun 1899, tapi stasiun Pasuruan belum pernah direnovasi. Bangunan asli sudah digunakan sejak 1 abad tambah 42 tahun. Jadi, stasiun Pasuruan merupakan bangunan stasiun tertua di Indonesia yang masih digunakan, yang masih aktif sampai sekarang di lokasi aslinya. Inilah jalur kereta api pertama di Indonesia dari Semarang ke Tanggung yang sudah dibahas tadi. Minta tolong lanjut ke gambar 7, Mas Yawan. Ini yang tadi ya, pilihan tadi sudah kita jelaskan ya. Next. Nah. Ya. Setelah ini ya, next. Ya. Ini. Ya. Oke. Saya mau bicara tentang stasiun SS. Sebagai perusahaan negara, SS punya cukup banyak uang untuk membangun stasiun yang bagus. Di jaringan rel SS, status kota terlihat dari arsitektur stasiun. Semakin penting kotanya, semakin besar stasiunnya, dan semakin banyak pintu pada muka bangunan stasiun. Di sini kita melihat 4 stasiun dengan sejumlah pintu pada bagian muka. Di atas
stasiun Surabaya Kota, bangunan yang sekarang sudah dibongkar, bagian bangunan itu tidak ikut ke Jombang sayangnya, hanya atap yang ikut ke Jombang. Tapi gambarnya menarik karena stasiun ini merupakan stasiun salah satunya, satu-satunya yang masih yang saat itu memiliki 5 pintu pada bagian muka. Di bawahnya ada stasiun Pasuruan yang memiliki 3 pintu. Stasiun lain yang juga memiliki 3 pintu itulah stasiun Malang dan stasiun Kediri. 3 kota yang lumayan penting. Ada kota yang punya stasiun dengan 2 pintu, misalnya Bandung, Bondowoso, dan Solo Jebres. Status kota itu lebih rendah dari Pasuruan, Malang, dan Kediri. Dan juga ada stasiun lebih sederhana dengan arsitektur lebih sederhana, misalnya Gombong dan Banyuwangi. Tetap ada 2 pintu, namun arsitektur stasiun lebih sederhana. Kita lanjut ke foto berikutnya. Jadi kesimpulannya untuk stasiun SS ini kita ada ciri ya bahwa stasiun yang besar jumlah pintunya lebih banyak dibanding stasiun yang kota kedua, begitu ya Oli ya? Begitu ya. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa kartu pos ya, boleh dijelaskan ya, ini? Yang pertama itu stasiun Gombong yang dibuka pada 1887. Kota kecil di Jawa Tengah ini memiliki sebuah stasiun dengan arsitektur indah. Stasiun bagus karena status pentingnya sebagai kota militer meskipun kotanya kecil. Sekarang stasiun itu direnovasi sampai tidak dikenal kembali. Stasiun Surabaya Gubeng di foto nomor 2 dan stasiun Kediri di foto nomor 3 tetap sama dengan situasi di gambar ini. Nomor 4 itu stasiun Surabaya Kota yang sudah direnovasi dan tidak bisa semut dikenal kembali. Stasiun semut kita nyebutnya. Baik. Ya. Saat stasiun Bandung dibangun, Bandung belum menjadi kota besar seperti sekarang, maka dari itu dapat stasiun relatif kecil dengan hanya 2 pintu. Stasiun Bandung direnovasi pada tahun 1928, lalu stasiun lama dibongkar dan dibangunlah sebuah stasiun baru, yaitu stasiun Hall sekarang. Orang yang mau melihat stasiun Bandung lama bisa pergi ke Bondowoso karena ada kembarnya di Bondowoso. Stasiun Bondowoso dibangun pada tahun 1897, sekarang menjadi kereta api yang mau bersaingan dengan Ambarawa. Stasiun Bondowoso 10 tahun lebih tua dari stasiun Ambarawa sebenarnya. Kita lanjut, kita mau membahas stasiun Ambarawa. Ya, Ambarawa juga memiliki stasiun bagus karena merupakan kota militer. Dulu bernama stasiun Willem I karena ada benteng Willem I yang dekat stasiun itu. Ambarawa sudah dihubung dengan sepur NIS sejak 1873, namun stasiun yang sekarang ada di sana lebih baru. Stasiun yang sekarang menjadi museum kereta api pernah diawali dengan 2 stasiun lain. Stasiun pertama sangat sederhana, kita bisa melihat bagaimana NIS berusaha hemat uang dengan membangun stasiun itu. Stasiun kedua terdokumentasi pada sebuah kartu pos yang ada di koleksi saya. Pertama kali saya ketemu kartu pos itu, saya melihat stasiun Willem I, yaitu Ambarawa, tapi sama sekali tidak mirip dengan stasiun Ambarawa sekarang. Bagaimana caranya? Dan saya cari dokumentasi dan saya melihat bahwa stasiun Ambarawa yang sekarang tidak begitu tua, baru dibangun setelah kedua stasiun lain. Kita lanjut ke foto berikutnya. Sekarang stasiun Ambarawa menjadi Museum Kereta Api Indonesia dan pada dindingnya terbaca angka tahun, anno artinya tahun 1873. Tapi itu tidak benar. Saat itu belum stasiun ini belum dibangun.
stasiun ini baru dibangun pada tahun 1907. Jadi saya berharap tulisan di dinding di stasiun ini pernah diperbaiki. Yang mengundang saya untuk bercerita tentang kelas kambing. Apa itu kelas kambing? Sekarang kereta api menggunakan kelas eksekutif, kelas bisnis, dan kelas ekonomi yang berbeda harga tiket. Dulu kelas ini disebut kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pada tahun 1880, SS menggunakan rumus harga berikutnya. Jika harga tiket kelas 1 adalah 100%, harga tiket kelas 2 menjadi 60%, dan harga tiket kelas 3 menjadi 20% saja. Berbeda dengan ekspektasi, hanya sedikit orang pribumi yang naik kereta api zaman itu. Mengapa demikian? Ternyata hanya tiket kelas 3 masih terlalu mahal untuk daya beli kaum pribumi pada zamannya. Alasan lainnya, penumpang kereta api tidak diperbolehkan membawa bagasi lebih berat dari 30 kg. Meskipun orang pribumi sering suka memikul banyak barang dagangan ke pasar atau membawa hasil pembelian dari pasar. Sebagian fasilitas bagi pedagang pasar, banyak kereta api dilengkapi gerbong barang khusus. Seringkali mereka membawa ternak, khususnya kambing, sehingga gerbong itu juga pernah dikenal sebagai kelas kambing. Istilah kelas kambing menjadi populer dan juga pernah digunakan di bioskop. Selain itu, kereta api lokal mulai menjalankan gerbong penumpang kelas 3 khusus untuk orang pribumi seharga 10% dari harga tiket kelas 1. Itu sangat murah sekali. Lalu jumlah penumpang pribumi langsung sangat naik. Begitu ceritanya tentang pembedaan kelas. Foto ini mau memperlihatkan masalah lebar sepur yang pada awalnya ada di Indonesia. Terdapat sepur swasta dan terdapat sepur negara. Yang keduanya menggunakan ukuran kereta api yang berbeda. NIS menggunakan kereta api yang lebih besar daripada SS yang menggunakan kereta api lebih kecil. Jarak di antara kedua rel pada jalur NIS juga lebih besar daripada jalur SS. Ada banyak pesan yang pop up di sini yang agak mengganggu. Saya coba lanjut. Ya. Ya, peta ini memperlihatkan masalahnya pada tahun 1899. Sebagian jaringan rel Trans Jawa sudah dibangun oleh SS, yaitu bagian hijau, dan sebagian di Jawa Tengah masih dalam tangan NIS. Dan NIS menggunakan jalur lebih besar dengan sepur lebih lebar daripada kereta SS. Kereta api SS tidak bisa lewat sepur merah itu. Jadi kalau kita mau berjalan dari Bogor ke Surabaya, kita harus transfer di Yogyakarta, transfer dari kereta api SS ke kereta api NIS, lalu ke Solo, transfer kembali dari kereta api NIS ke kereta api SS, lalu lanjut ke Surabaya. Itu sangat sulit sekali. Tapi ditemukan solusinya untuk masalah ini yang terlihat pada foto berikutnya. Ya, foto kartu pos ini memperlihatkan jalur rel dekat Prambanan. Itu jalur dari Yogyakarta ke Solo yang dalam tangan NIS. Pernah dibangun satu batang rel di tengahnya agar kereta api SS juga bisa menggunakan jalur itu. Masalahnya, kapasitas satu rel itu sangat terbatas. Maka dari itu mereka mencari solusi lainnya untuk masalah ini.
Kita lanjut Ya, foto berikutnya. ini foto kartu pos di daerah Jawa Tengah ya, Forston London tadi ya, Oli ya, Betul, ya. sebelumnya. Ya, oke. Ya, ini di Forston London, jalur Semarang, Solo, mungkin sekitar Prambanan begitu, Oli ya? Ini di Solo, tepatnya di perlintasan makam haji. Forston London, artinya negara yang dimiliki raja-raja, maksudnya Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Iya, di Solo tadi ya. Oke. Sesuatu menarik tentang gambar ini, jalan yang melintas dengan jalur kereta api merupakan jalur bersejarah. Pada tahun 1745, Keraton Mataram berpindah dari Kartasura ke Surakarta lewat jalan ini. Saat itu belum ada kereta api. Sekarang, di tempat ini dibangun sebuah underpass. Jadi tidak ada lintasan kereta api lagi. Oke. Kita lanjut. Ya, pada tahun 1929, SS dapat izin dari NIS untuk membangun jalur rel sendiri. Lalu, jalur di antara Yogyakarta dan Solo punya banyak kapasitas untuk melayani kereta api NIS dan kereta api SS. Ya, ini teman-teman bisa lihat solusi akhirnya. Ada dua macam rel di sini ya. Betul, ya. Iya. Relnya NIS dan SS, jadi dalam rel berganda. Ya, betul. Okay. Setelah zaman pendudukan Jepang, setelah Jepang masuk, rel itu dicopot, rel baru, dan rel paling kiri dalam foto ini juga dicopot. Mereka menggunakan besi itu untuk keperluan perang. Baru setelah Indonesia sudah merdeka dibangun kembali jalur kedua. Tapi satu sepur dengan 3 batang rel tidak pernah dibangun lagi karena setelah Indonesia merdeka tidak digunakan sepur besar dari NIS lagi. Ukuran dari SS menjadi standar sampai sekarang. Ya, lanjut. Saya mau membahas beberapa foto kereta api dan teknik komposisi yang digunakan oleh fotografer pada zaman itu. Dan membandingkan dengan beberapa foto kereta api sekarang. Seringkali foto pada kartu pos memakai cara fotografi menarik dengan tema dan teknik komposisi yang juga dapat menginspirasi fotografer zaman sekarang. Contohnya adalah stasiun Willem I alias Ambarawa. Ada bintang foto, yaitu masinis yang ada di pintu kabin. Silakan memperhatikan masinis itu. Kereta api yang mau berangkat merupakan salah satu tema populer bagi para fotografer kereta api zaman dulu. Stasiun Ambarawa dulu bernama stasiun Willem I. Itu sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut ke foto berikutnya. Ya, 3 foto yang memiliki tema yang sama. Tema itu kereta api yang mau berangkat. Fotografer berdiri di ujung peron dan memotret kereta api bersama stasiunnya. Sekarang kalau kita cari foto pembanding di grup Railfans di Facebook, jarang ketemu foto dengan konsep ini. Mungkin disebabkan karena kita harus beli tiket dulu kalau kita mau masuk peron. Sekarang fotografer kereta api lebih memilih lokasi lain untuk memotret kereta api. Lanjut. Ya. Tema ini adalah kereta api industri bersama industri. Kereta api di gambar ini dioperasikan oleh SCS, yaitu Semarang Cirebon
Trammaatschappij, sebuah perusahaan perkereta-apian swasta yang memiliki jaringan rel terpencil di antara Semarang dan Cirebon, dengan beberapa percabangan lokal. Jalur Semarang-Cirebon pernah melayani 27 pabrik gula, maka dari itu juga disebut dengan jalur gula. Di kejauhan tampak pabrik gula Gempol. 5 gerbong ketel mengangkat tetes tebu, salah satu produk sampingan dalam produksi gula. Juga terdapat 4 gerbong penumpang. Kereta api ini merupakan kereta api campur barang dan penumpang. Kereta api dihentikan untuk upacara foto dan masinis berpose di pintu lokomotif. SCS adalah satu perusahaan kecil dari 4 perusahaan kecil SCS, OJS, SJS, dan SDS yang dimiliki oleh konsorsium investor swasta sama dengan NIS. Bisa disebut SCS merupakan anak perusahaan dari NIS. Iya, ini untuk jalur Cirebon Semarang ini sekitar ini ya 1897 ya Oli ya, mulai selesai dirangkai ya, dibangun ya. Semua jalur kereta api dibangun secara bertahap. Jalur SCS juga dibangun secara bertahap. Oke. Ya, lanjut. Jembatan selalu menjadi spot favorit bagi para fotografer kereta api, dulu dan sekarang. Fotografer memakai teknik komposisi yang pintar. Kereta api tidak diposisikan di tengah jembatan, namun dihentikan persis di depan poros tengah foto. Dibiarkan rel kosong di depan lokomotif, agar dia masih punya tempat dalam foto untuk maju. Dengan cara fotografi ini diciptakan kesan maju. Lokomotif bermerek Bayer Peacock dibuat di Inggris. Lokasi ada di jembatan di atas Kali Tuntang yang terletak dekat stasiun Kedung Jati di jalur NIS dari Semarang ke Solo. Fotografer adalah Otto Hisgen dari Semarang. NIS mengedarkan sekitar 40 kartu pos dengan foto hasil karya Otto Hisgen ini. Foto asli terlihat sebelah kiri dan sebelah kanan terlihat manipulasi yang saya membuat dengan Photoshop untuk memperlihatkan bagaimana cara yang salah. Seharusnya ada ruangan kosong di depan lokomotif untuk menciptakan kesan maju yang tidak ada di foto hasil manipulasi. Iya, Oli sempat mengunjungi kawasan ini di Jembatan Tuntang ini? Saya belum pernah. Oke. Masih ada beberapa lokasi yang saya ingin mengunjungi, termasuk lokasi ini. Ya, kita melihat foto lain dari fotografer yang sama. Fotografer namanya Otto Hisgen dari Semarang. Sebuah lokomotif bermerek Hartmann, buatan Jerman, dihentikan di atas jembatan, persis di depan poros tengah foto. Diagonal ketat yang memotong seluruh foto menghasilkan gambar yang cukup spektakuler. Masinis terlihat di kabin, pasti dia menunggu fotografer selesai. Jembatan ini terletak pada jalur rel NIS dari Secang ke Paraan, yang sekarang sudah mati. Lanjut. Kita bisa membandingkan dua foto yang menggunakan teknik komposisi yang mirip. Lokomotif selalu diposisikan persis di depan poros tengah foto. Kemudian kita akan mengadakan sebuah kuis pilihan ganda. Silakan lanjut. Oke. Ya. Satu fotografer dari fotografer Otto Hisgen lagi. Sekali lagi dia memotret lokomotif di atas jembatan. Lokomotif sama dengan foto sebelumnya. Lokasi ada di atas sebuah viaduk dekat Temanggung di jalur Secang Paraan. 3 versi foto ini merupakan hasil manipulasi Photoshop dan satu versi adalah hasil karya fotografer Otto Hisgen yang asli,
Yang mana versi aslinya? A, B, C, atau D? Silakan Anda pilih. Silakan teman-teman. Ini udah ada yang menjawab ya di chat, saya bacakan aja ya. Ada yang menjawab B. Ada yang menjawab kebanyakan B ya. Kebanyakan B, ada juga yang C. Kebanyakan B sih saya lihat di sini. A ada, tapi hanya sebagian kecil yang jawab A. Jadi banyakkan teman-teman di sini menjawab pilihan B dan C ya. Yang A sedikit sekali. Nah, yang benar yang mana? Coba kita lihat Oli ya. Ya, saya mau memperlihatkan kartu pos aslinya. Oke. Boleh di screen-nya dinonaktifkan dulu supaya lebih besar. Ya. Ya, Ya. silakan Oli menunjukkan Ya, kartu pos jawabannya. aslinya belum pernah dikirim. Iya. Lokomotif dihentikan di atas jembatan, tidak di depannya. Kalau jembatan lebih besar, bisa gerak sendiri untuk bisa membuat komposisi lebih menarik. Tapi jembatan ini sangat kecil sekali, dan fotografer memilih lokomotif berhenti persis di atasnya. Jadi jawabannya adalah C ya? C, betul. Iya. Ya, lebih banyak yang menjawab B sih tadi ya, saya lihat. Tapi ini jawaban C menjadi yang benar ya. Yang lain adalah manipulasi Photoshop-nya Oli untuk sesi ini. Jadi fotografer memilih potret saat kereta melintas tepat di atas jembatan Secang Parakan. Betul, ya. Oke, jembatan ini masih ada, Oli? Jalur ini sudah mati. Oke. Saya agak lupa tentang lokasi persis ini. Pasti ada jejaknya. Nanti saya cari informasi tambahan. Sekarang agak lupa. Baik. Kita bisa lanjut? Ya. Yang pasti jembatan ini masih ada, meskipun dalam keadaan sudah direnovasi. Foto ini dibuat di Malang, Jawa Timur, di jaringan SS. Foto dibuat oleh seorang fotografer Jerman namanya Waxel. Ia memakai teknik sama dengan fotografer Otto Hisgen tadi. Sebuah kereta api dihentikan persis di atas jembatan, dan di dalam kabin terlihat masinis yang menunggu fotografer selesai. Dibiarkan sedikit tempat kosong di depan lokomotif untuk memberi kesan maju. Lokomotif ini juga bermerek Hartmann dari Jerman, tetapi tipe lokomotif berbeda dengan lokomotif pada foto sebelumnya. Fotografer juga menggunakan kontras atas dan bawah, dengan orang di atas, yaitu masinis, dan orang di bawah, orang sedang main di sungai itu. Juga terdapat efek kedalaman, karena posisi orang di bawah jauh lebih dekat dengan kamera. Kita lanjut ke foto berikutnya. Ya, ini foto setting ya, artinya kalau foto yang tadi berhenti keretanya ya, tapi foto yang ini berhenti atau melaju ya, Oli ya? Tema foto ini menjadi kereta api yang bergerak. Itu bisa dilihat dari asap juga. Asap, baik. Ya, foto sebelumnya tidak ada asap sama sekali karena kereta diparkir dan tidak bergerak. Foto ini dibuat oleh seorang fotografer anonim dekat stasiun Lebak Jero di Jawa Barat, di jalur SS dari Bandung ke Cibatu. Kereta api difoto di atas jembatan, namun rantaian gerbong terlalu panjang. Dibiarkan sedikit tempat kosong di depan lokomotif untuk menciptakan kesan maju dalam foto. Korban di ekor kereta api menjadi korban, tidak digambarkan. Ya, begitulah saja. Arah asap membantu menciptakan kesan maju. Ya. Foto berikutnya satu contoh lagi dari kereta api yang bergerak. Foto jauh lebih modern dengan dua lokomotif kereta api menuju dari kiri ke kanan. Dari Terlihat kiri ke kanan arah ya? asapnya.
Ya, karena asapnya ya. Jadi mundur mereka ya. jadi lokomotif diposisikan terbalik sebenarnya, mereka mundur. Ya. Ya, sebentar lagi kereta api masuk stasiun Bandung. Jembatan ini dulu oleh Belanda disebut viaduct, tapi orang Sunda di sana menyebutnya piaduk, karena mereka tidak bisa mengucapkan huruf V. V menjadi P, jadi viaduk menjadi piaduk. Kita lanjut. Ya, foto tadi memakai teknik komposisi kue lapis dengan banyak lapisan horizontal yang ditumpuk satu di atas yang lainnya. Foto pembanding saya pinjam dari Facebook grup Railfans. Foto modern itu juga menggunakan komposisi kue lapis dengan banyak garisan lapisan horizontal. Kita lanjut. Iya. Ya, foto ini dibuat dari posisi atas gunung. Pada awalnya saya merasa itu dari atas pesawat, tapi lebih mungkin dari atas gunung. Pada tahun 1935, saat itu kamera sudah bisa membuat foto tajam dari kereta api yang sedang berjalan. Tampak kereta api dari Bandung ke arah Cikampek. Di jalur ini terdapat banyak jembatan baja yang tinggi dan spektakuler. Inilah jembatan Cikurutuk yang terletak di petak Cilamai ke Padalarang. Komposisi foto memakai sebuah diagonal yang memotong titik pusat foto dan juga titik untuk menciptakan kesan maju dengan membiarkan sedikit tempat kosong di depan lokomotif. Itulah teknik untuk menciptakan kesan maju. Teknik yang sama digunakan pada foto berikutnya. Di atas jembatan Kali Serayu. Kereta api ini menghadap dari timur ke barat ke arah Bandung. Jembatan di atas Kali Serayu dibangun pada tahun 1887. Sekarang jembatan ini sudah diganti dengan konstruksi lebih modern. Tampak lokomotif model 1880 bermerek Sharp Stewart dari Inggris. Sekarang tinggal satu lokomotif dari model ini yang menikmati masa pensiunnya di Museum Transportasi di Jakarta. Dan lokomotif ini merupakan salah satu lokomotif tertua di Indonesia yang tersisa. Masalahnya, kereta api dalam foto agak tersembunyi di belakang konstruksi jembatan. Masalah ini bukan masalah untuk foto ini saja, tapi terkadang fotografer modern ketemu sama masalah yang sama. Kita lihat foto berikutnya. Ya, saya pinjam foto lagi dari grup Railfans di Facebook dengan teknik komposisi yang kurang lebih sama, yaitu kereta api di atas jembatan. Di kedua foto, kereta api tersembunyi di belakang konstruksi jembatan. Menarik sekali, foto sebelah kanan menggunakan konsep kereta api industri bersama industri yang kita sudah melihat tadi dengan lokasi pabrik gula. Ini lebih mirip pabrik minyak atau apa ya yang terlihat. Yang penting itu industri sama kereta api industri, itu konsep fotonya. Kita lanjut. Kartu pos ini menjadi sampul buku sepur uap. Foto ini cukup spektakuler karena banyak sekali teknik yang digunakan dalam komposisi. Sebuah lokomotif bermerek Hartmann dari Jerman menghela rangkaian kereta api di atas sebuah jembatan baja. Lokasinya ada di petak Sasak Saat ke Cilamai yang memiliki 12 jembatan baja yang besar. Inilah jembatan ke-9 dari arah Sasak Saat. Rel meliuk-liuk pada ketinggian sekitar 600 meter. Jembatan ini dibuat melengkung yang menjadi tantangan luar biasa bagi para insinyur yang merencanakan konstruksinya yang harus menahan gaya sentrifugal. Komposisi menggunakan sebuah kurva. Dengan sebuah kurva, tiba-tiba foto jauh lebih hidup dan menjadi jauh lebih spektakuler. Selain kurva,
foto ini juga menggunakan diagonal, tapi itu kontur sawah yang ada di latar belakangnya. Dan pegunungan pada kejauhan menggunakan teknik kue lapis dengan garisan horizontal dalam fotonya. Kita membandingkan foto ini dengan foto berikutnya. Lanjut. Ya, saya pinjam foto ini dari Railfence lagi, sebuah lokasi di Jawa Tengah yang menggunakan kurva. Kurva itu memotong tengah foto, sangat spektakuler. Sayangnya, ruangan kosong di depan lokomotif sedikit saja, jadi kesan maju kurang efektif. Tapi seluruh kereta api digambar, termasuk ekor kereta api. Saya sangat suka foto ini. Kita lanjut. Presentasi foto hampir selesai. Kita kembali ke stasiun kota di Semarang yang sekarang sudah tidak ada lagi. Stasiun Semarang Kota diganti stasiun Tawang. Di kejauhan kita bisa melihat stasiun Tawang dan atap bundar itu gereja Bleduk di pusat kota Semarang itu. Inilah kota Semarang, bekas lokasi stasiun Semarang Kota. Kereta api menggunakan kurva yang memungkinkan foto memperlihatkan baik sisi kiri maupun sisi kanan dari kereta api, yang membuat foto agak spektakuler. Kita membandingkan foto ini dengan foto sebelumnya. Silakan lanjut. Ya, dua foto yang memakai komposisi dengan kurva. Di foto kiri, muka lokomotif menghadap poros tengah horizontal dalam komposisi foto. Di foto kanan, muka lokomotif menghadap poros tengah vertikal dalam komposisi foto. Sampai sini presentasi slideshow. Terima kasih atas perhatian. Pemaparan tadi menarik sekali ya. Terima kasih Ali. Terima Terima kasih kasih, atas Pak Oli. Ngobrol lagi ya. Sehat-sehat di Belanda. Terima kasih, Pak Oli. sama-sama. Sampai jumpa lagi.